Kita fokusnya on laporan perzinahan dan terkait pelarangan Ibu Emi memberikan ASI. Dan mohon maaf, ya orang seperti Richard Lee pun juga kalau memang diproses itu bakal kena. Kalau kurang berkenan, aku minta maaf dan aku juga belajar lah dari kalian semuanya. Kemarin, Emi BMJ menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan perselingkuhan sang suami dan menghalangi pemberian ASI eksklusif untuk anak yang ia laporkan. Ditemani kuasa hukumnya, WNA asal Korea Selatan itu mengaku dicecar dengan 16 pertanyaan. Usai menjalani pemeriksaan, Emi mengaku lega dan berharap anaknya dapat kembali ke pangkuannya. Atas hal itulah, Emi BMJ tidak pernah bosan meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pada institusi kepolisian yang sedang menangani kasusnya. Menyangkut hal tersebut, pakar hukum Tommy Triyunanto berharap pihak kepolisian segera memanggil terlapor, dalam hal ini Eden Wong dan pedangdut Tisha Erning. Lantas, seperti apa pula Tommy Triyunanto melihat kasus ini ke depannya? Akankah menemui titik terang atau mandek di tengah jalan? Get here today. I really want to say thank you everyone, thank you Indonesian netizens. I will stay strong. I will going through this until I get my kids. Thank you so much. Kurang lebih 16 pertanyaan. Kita fokusnya on laporan perzinahan dan terkait pelarangan Ibu Emi memberikan ASI. I don't want to make a comment on that now. Singapura ada proses, tapi ya biarlah proses di Singapura. Kita proses di Indonesia aja sih. Upaya hukum di Indonesia, tapi Bu Emi juga ada proses. Sama-sama berjalan. Kalau ini normatif ya Mas, maksudnya hari ini kan masih dalam tahap penyelidikan nih. Kalau penyelidikan kan masih tanya jawab nih di interview gitu. Jadi hari ini benar-benar normatif. Untuk selanjutnya seperti apa kita juga belum tahu gitu. Jadi nanti mungkin mohon pengertiannya juga, karena kami juga kan nggak bisa meminta banyak ya dari pihak kepolisian. Kami hanya mengikuti aja prosedur yang ada gitu. Nanti apabila ada panggilan juga mungkin bisa saling komunikasi lah. Kalau untuk materi, karena ini sudah masuk di ranah upaya hukum, ya kita hargai aja lah, kita hormati. Mungkin bisa langsung ditanyakan ke pihak kepolisian nih. Nah, kita lihat di sini memang Polda Metro Jaya sangat concern ya untuk menyikapi kasus yang dialami oleh AMI BMJ ini. Karena kan kita melihat bahwa kasus ini sudah bergulir, sudah berjalan. Tentunya pihak kepolisian dengan sigap ataupun respon yang cukup baik ya, sehingga kasus ini cepat-cepat untuk segera diproses. Artinya tadi sudah dilakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan berita acara pemeriksaan terhadap AMI BMJ, dan kemudian menyusul pada saksi-saksi ya, tentunya saksi-saksi, alat bukti dan material-material yang menyangkut untuk dikembangkan kasus ini, sehingga terhadap laporannya baik itu secara pasal-pasal yang disangkakan ataupun bukti-bukti yang cukup untuk dijadikan suatu bentuk laporan, sehingga proses ini cepat dilakukan tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap-tahap penyidikan kalau memang itu sudah cepat terpenuhi semua unsurnya. Nah, inilah yang harus polisi juga lebih sigap. Tentunya kita menghargai proses di kepolisian. Nah, pasti polisi juga punya cara bagaimana untuk bisa mengembalikan anak itu kepada ibu kandungnya, bagaimana caranya, dan juga bagaimana hukumannya, kan seperti itu. Karena dilihat dari CCTV yang ada ataupun dari video ya yang viral. Betul. Ini kan bayi tersebut dibawa ada pada Tisha Erning yang. Betul. Nah, proses pembawaan itu kan dibawa olehnya. Nah, inilah yang harus dikembangkan. Polisi harus membentuk tim apakah ini layak untuk dijadikan laporan terhadap membawa lari anak, atau prosesnya penculikan, atau apa yang seharusnya
ini kan tidak boleh dilakukan ini karena ini bukan ibu kandung. Makanya laporan itu kan harus memenuhi unsur, yaitu adanya alat bukti yang cukup, saksi, dan surat. Nah itu harus terpenuhi dulu. Kalau memang nanti dikembangkan, di Syahrini juga mau juga untuk datang dan dipanggil dalam proses pemeriksaannya, itu akan lebih jelas. Tapi kalau memang di Syahrini nanti dipanggil dan tidak patut untuk datang, tentunya polisi akan mengembangkan kasus ini ke proses selanjutnya, itu proses penyidikan, di mana nanti kalau tidak juga dipanggil tidak datang ya akan dijemput seperti itu. Selamat, mana kameranya? Menurutmu musik itu halal atau haram? Wah, kok susah tuh jawabnya tuh. Coba. Serius? Bisa, coba. Oh, ada yang bisa. Bisa. Masa nggak mau dicoba? Ayo dong. Coba dong. Menangis, tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu yang harus kau tahu. Tolong di stop. Di stop dong mas, tolong. Jangan. Lalu tuh masih ranking. Aduh ya Allah. Mas tolong mas, stop mas. Panas. Panas. Di sisi lain, polemik kemunculan anak perempuan Eden Wong dan Amy BMJ yang memberikan kesaksiannya saat podcast dengan Dr. Richard Lee sampai kini masih menuai perdebatan. Alhasil, nama Dr. Richard Lee menjadi bulan-bulanan netizen. Terseretnya Richard Lee ke dalam pusaran konflik rumah tangga Amy BMJ dan Eden Wong mendapat tanggapan tegas dari pakar hukum Alvin Lee. Menurutnya, Richard Lee dapat dikenakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak lantaran mengunggah video sang anak di kanal YouTube-nya. Dan mohon maaf, ya orang seperti Richard Lee pun juga kalau memang diproses itu bakal kena. Dia nggak boleh, anak di bawah umur itu dimasukin untuk bicara di depan mic seperti itu tuh tidak pada tempatnya. Minimal bang, harus ada pendampingnya, harusnya ada orang tuanya di sampingnya mendampingi. Jadi benar-benar ini anak istilahnya nggak di-abuse bang di situ. Karena seorang anak itu dia bicara seperti yang cowok bilang adiknya dia kakinya jatuh di situ. My mom want to kill her katanya, mau bunuh dia. Itu sudah kekerasan dalam rumah tangga bang. Dalam hal psikis dia udah terganggu ketika dia ngomong begitu. Bagaimana seorang anak bisa bilang adiknya mau dibunuh? Berarti kan ini sudah ada tekanan mental bang di situ. Ini yang saya bilang kalau diproses itu kena itu. Dan juga yang menginterview dia kena. Karena itu udah abusive bang, nggak boleh. Abusive itu. Dan masalahnya di Indonesia ini ya, penegak hukum seperti KPAI ini saya lihat nggak ada taringnya nih. Nggak ada yang ngomong, satupun nggak ada yang ngomong. Yang anaknya, aduh, aku minta maaf aja lah langsung ya, soalnya kan netizen kan nyari aku semua ya. Kalau kalian ngerasa aku salah, aku minta maaf aja dengan kalian semuanya. Aku nggak ada niat untuk apapun itu. Kalau menurut kalian aku kurang berkenan melakukan podcast tersebut, aku minta maaf. Tapi sekali lagi, aku juga punya alasan tersendiri yang nggak bisa aku ceritain. Pada momen dia menghubungin aku, apa data yang dikasih ke aku, tapi apapun itu, terakhir komunikasiku dengan mereka berdua adalah mereka sudah menyelesaikan ini ke pengadilan di Singapura. Udah, yang kita yang di Indonesia nggak usah pakai ribut-ribut lagi. Orang luar negeri sudah di pengadilan, sudah sesuai dengan cita-citanya, ya kita ngapain kita harus ribut? Kita berantem sesama kita sendiri di Indonesia, biarkan mereka selesaikan di pengadilan mereka. Itu kan yang kita cari kan. Saya juga nasihatin dengan kedua orang tuanya untuk selesaikan ini baik-baik di pengadilan. Itu aja sih. Apa yang terbaik semuanya selesaikan di pengadilan di Singapura. Iya, gue menyayangkan. Lu kalau mau adu domba gue silakan, gue menyayangkan. Karena menurut gue nggak ada masalah dengan semua orang yang menghadirkan anak itu. Orangnya ya, individunya. Gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali. Mau dia benar atau tidak, bukan di situ tempatnya. Bawa ke pengadilan. Biar dia berbicara di sana karena di sana tempatnya.
pengennya seperti itu. Dan sebenarnya aku juga nggak berkenan kok untuk nampilin anaknya. Tapi kan ada di balik layarnya kan nggak mungkin aku bisa ceritain semuanya ya. Aku nggak mungkin bisa ceritain semua apa yang dia ngomong, data apa, meminta tolong dengan aku kan punya etika juga. Tapi kalau menurut kalian itu salah, aku minta maaf. Kalau kurang berkenan, aku minta maaf. Dan aku juga belajar lah dari kalian semuanya. Kalau ada yang netizen ngomong, Dr. Richard cari duit, aku sudah tahu, Rit. Aku nggak cari duit ke sana. Tapi kalau kesannya seperti itu, makanya sekali lagi aku minta maaf. Oh, itu hanya mereka yang tahu. Dan bukan di media untuk masalah itu. Karena urusan anak itu kan urusan hak asuh, itu biar di pengadilan. Lu bayangin ya, lu punya anak ya, itu masih kecil, belum terlalu tahu semua lah. Dia lu framing dia, lu taruh dia di media sebagai jejak digital, come on lah. Lu nggak blur mukanya. Sementara, kuasa hukum dari pihak Eden Wong, Hotman Paris Hutapea, dengan tegas akan menolak jika ada pihak-pihak yang berupaya meminta dirinya mundur sebagai kuasa hukum dari pihak Eden Wong. Tidak hanya itu, pengacara yang dikenal flamboyan itu juga menuturkan jika dirinya sama sekali tidak tahu dan tidak terlibat kasus rumah tangga kliennya yang sekarang dituding berselingkuh dengan Tisha Ernie. Hotman dalam berbagai kesempatan juga mengungkapkan jika dirinya ditunjuk saat adanya laporan yang dibuat Emi BMJ di Polda Metro Jaya. Meski begitu, keputusan Hotman menerima menjadi kuasa hukum Eden Wong mendapat banyak kritikan, terutama dari pakar hukum dan advokat. Lantas seperti apa Hotman menanggapi kasus hukum yang sedang dihadapi kliennya di Polda Metro Jaya? Saya tidak pernah melakukan apapun terkait dengan pemisahan seorang ibu dengan anaknya. Itu urusan mereka. Ya? Tapi karena saya sudah ditunjuk resmi dalam kaitan di kasus di Polda, saya nggak bisa mundur. Lu mau ngomong apapun, saya nggak akan mundur. Lu mau unfollow gua pun, saya nggak mau mundur karena saya tidak hidup dari Instagram. Saya sudah sukses, saya sudah kaya, tapi begitu dari klien saya akan bela sebatas profesionalisme, tanpa membohongi diri, tanpa memfitnah, tanpa memalsukan apapun, murni profesional. Kalau dia salah, silahkan salah. Itu loh. Tapi kalau suruh saya mundur, nggak ada alasan untuk mundur. Jadi orang yang membuli saya itu harus tobat. Bertobatlah kau, jangan main tuduh orang. Jauh sih sudah anaknya dibawa bapaknya tinggal sama bapaknya. Jauh sih sudah itu baru saya diminta kemudian karena ada kasus KDRT dilaporkan istrinya, begitu loh. Saya nggak mau tahu tuh siapa pengacaranya. Tapi menurut hemat saya sebagai lawyer pengacara harus equal. Pengacara harus adil. Pengacara boleh membela kliennya, tapi yang dibela adalah hak-haknya, bukan pidananya. Yang kalau betul-betul terjadi kita bela juga. Enggak, tetap etika prosedur hukum itu berjalan berlaku. Katakanlah benar kalau benar, katakan salah kalau salah. Hak-hak daripada kliennya itu yang kita perjuangkan, apa haknya. Tapi bukan status hukumnya. Kalau dia sudah melakukan suatu perbuatan tindak pidana, contohnya melakukan pembunuhan, masa kita bela dia bilang bahwa dia tidak membunuh, padahal sudah membunuh. Ini bukan seorang pengacara yang benar. Pengacara harus netral. Harus melihat dari sisi nurani juga. Harus bisa juga melihat dari sisi kemanusiaan. Harus juga bisa melihat dari sisi hak-hak daripada orang lain. Jangan tabrak hak orang lain hanya kepentingan daripada kita dengan klien. Ini nggak benar. Siapapun pengacaranya. Menurut hemat saya seperti itu. Jadi wajar saja kalau dunia-dunia khususnya para wanita ya, atau ibu-ibu mencermati masalah ini ribut semua, ya wajar-wajar saja. Kok seperti itu? Apapun status daripada si wanita yang namanya Ami BMJ ini, lo nggak boleh dong. Itu kan hak dia. Salahnya di mana? Apakah dia pernah melakukan kekerasan terhadap si Eden Wong? Terus apa dasarnya Eden Wong mengambil semua anak-anaknya? Jadi pengacara itu diciptakan bukan untuk membela orang yang pengacara itu diciptakan untuk membela orang bermasalah hukum. Tapi kembali lagi, kalau saya ditunjuk jadi kuasa hukum Ami Wong, pihak-pihak yang merugikan Ami Wong saya akan kejar. Pak, terus apa salahnya pengacara? Memang pengacara kami diciptakan untuk itu.
Pengacara itu diciptakan untuk orang bermasalah hukum. Pengacara itu diciptakan bukan untuk orang suci. Jadi pengacara itu diciptakan bukan untuk membela orang yang pengacara itu diciptakan untuk membela orang bermasalah hukum. Wajib polisi Indonesia, penyidik Indonesia, penegak hukum Indonesia memproses ini. Emang laporan polisinya belum diproses gara-gara suaminya di luar negeri, udah dipanggil. Saya hanya pengacaranya waktu kasus di Polda KDRT katanya. Tapi KDRT tidak ada, dicek di Polda bukan KDRT fisik, KDRT psikis. Dan prosesnya pun belum berlanjut gara-gara suaminya di luar negeri. Jadi saya belum melakukan apapun. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.